Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya sangat luar biasa, dan begitu juga kenikmatan yang sangat besar diberikan kepada kita semua berupa iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah atau dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, menjadi anak soleh dan solehah, bermanfaat bagi kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Untuk pelajaran akidah, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran yang ditetapkan di kelas 4, di mana tujuannya secara umum mempelajari akidah Islam ialah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, sehingga hidup kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau godaan-godaan duniawi, atau jauh dari petunjuk hidup yang benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka anak-anak Pak Ilham yang berada di rumah atau dimanapun berada, mudah-mudahan dengan kita belajar atau adanya pembelajaran akidah, anak-anak Pak Ilham memiliki pengetahuan atau kita memiliki pengetahuan, penghayatan dan keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus kita imani sebagai seorang muslim, sehingga dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari berdasarkan Al-Quran, wahyu Allah, dan hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, yang berada di rumah atau dimanapun berada, dalam pelajaran akidah ada dua pokok pembahasan yang akan kita pelajari, yang harus kita kuasai sebelum melaksanakan ujian semester genap, ujian semester 1 atau semester ganjil. Yang pertama yang kita pelajari ialah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Maka kedua ini adalah di antara dari rukun-rukun iman yang kita pelajari. Langsung kita akan memasuki pelajaran kita sesuai dengan pokok bahasan pertama, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran tentang Rasul-Rasul Allah, iman kepada Rasul Allah, tentunya kita harus mengetahui tentang rukun iman itu sendiri. Karena sesuai dengan pelajaran sebelumnya, bahwasanya rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Maka dari rukun iman ini, yang 6 ini kita fokuskan pada pembahasan pada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, tentunya di sini yang langkah awal harus mengetahui apa yang dimaksud dengan iman agar kita bisa memahami untuk materi-materi selanjutnya. Iman secara bahasa yaitu artinya percaya. Namun iman tidak hanya cukup sekedar percaya, karena iman sesuai dengan menurut istilah ialah membenarkan dengan hati atau meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi seandainya kita beriman kepada Allah, umpamanya dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah
membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan sesuai dengan apa yang diucapkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata atau tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dapat kita pahami bahwasanya unsur iman itu ada 3. Yang pertama adalah membenarkan atau meyakini di dalam hati. Yang kedua mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga mengamalkan dengan tindakan atau perbuatan. 3 unsur ini tidak bisa dipisahkan dari iman itu sendiri. Karena iman seseorang dinyatakan beriman apabila dia mampu meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan atau perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukti nyata benar-benar telah beriman kepada Allah, kepada rukun-rukun iman yang lainnya, dan begitu juga kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, maka kita sebagai manusia biasa tentu bisa saja kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul Allah, atau beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Namun yang jadi pertanyaan pada diri kita adalah kita memang bisa menyatakan iman, kita bisa mengucapkan iman, atau kita bisa mengakui iman, namun apakah kita telah diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu hal itulah jadi PR bagi diri kita masing-masing untuk memperkuat iman kita kepada rukun-rukun iman, tentunya kepada Allah yang terutama sekali. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah atau dimanapun berada, sesuai dengan pembahasan kita yang pertama adalah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, karena ada sedikit perbedaan tentang Rasul dan Nabi. Rasul, beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, di sini dapat kita lihat, dapat kita dengar bahwasanya Rasul Allah itu adalah pilihan Allah yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tentunya Rasul dan Nabi pada dasarnya memiliki perbedaan, di mana pengertian Rasul lebih luas daripada Nabi, karena masih ada di antara anak-anak bapak yang tidak bisa membedakan mana Rasul dan mana seorang Nabi. Di sini sedikit akan bapak jelaskan. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, soleh dan solehah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Rasul dan Nabi memiliki perbedaan, di mana pengertian Rasul lebih luas daripada Nabi, karena Rasul mendapat wahyu berupa syariat dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Nabi mendapatkan wahyu tetapi tidak harus menyampaikannya. Maka setiap Rasul juga seorang Nabi, dan begitu juga kan, tetapi tidak setiap Nabi merupakan seorang Rasul. Jadi gini, seorang Rasul itu pasti dia seorang Nabi, seorang Nabi belum tentu dia seorang Rasul. Sesuai dengan definisi tentang pengertian Rasul tadi, bahwasanya kita coba ulangi, yang dimaksud dengan Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu, namun wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat-syariat rasul-rasul sebelumnya. Seperti Nabi Musa alaihi wasallam adalah contoh dari seorang nabi sekaligus seorang rasul. Sedangkan Nabi Harun alaihi wasallam adalah contoh nabi.
sebab ia hanya meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan tidak diberikan syariat baru. Seperti apa yang pernah kita pelajari, Musa membawa syariat yang Allah berikan berupa kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi wasallam yang diteruskan oleh Nabi Harun alaihi wasallam. Nah, di sini ada sedikit perbedaan yang telah Bapak cantumkan. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama pilihan Allah seorang laki-laki. Jadi tidak ada Nabi seorang perempuan. Karena ini adalah sudah tetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai memimpin di permukaan bumi ini. Yang kedua, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasul juga mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahyu untuk panduan dirinya sahaja dari seorang nabi. Rasul juga wahyu untuk panduan dirinya. Nah, di sini perbedaannya yang terakhir. Kalau nabi mendapatkan wahyu, tidak wajib menyampaikan wahyu kepada orang lain. Sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, wajib menyampaikannya wahyu tersebut kepada orang lain. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan seorang nabi dan Rasul cuma terletak pada wahyu. Karena nabi, apabila Allah mengutuskan wahyu, memberikan wahyu kepadanya, nabi hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Karena ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, oleh karena itu nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memang hanya terbatas kepada umat tertentu, seperti Nabi Musa alaihi wasallam hanya untuk bangsa Israel. Nabi Shu'aib alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Madian. Nabi Hud alaihi wasallam diutus untuk bangsa Aden. Begitu juga nabi-nabi dan rasul yang lainnya, mereka utus untuk bangsa tertentu saja. Akan tetapi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia yang ada di planet bumi ini, karena beliau sebagai rasul akhir zaman. Begitulah keistimewaan nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajarannya akan berlaku sampai akhir zaman, dan kita pun yang hidup adalah umat terakhir dari Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, memang tadi secara bahasa Rasul artinya adalah utusan. Jadi Nabi, diutusnya Nabi dan Rasul merupakan rahmat atau kasih sayang yang Allah berikan kepada kita manusia. Karena selain memiliki kecenderungan untuk berbuat kebaikan, kita manusia ini juga memiliki kecenderungan untuk berbuat hina atau tercela. Maka disitulah fungsi Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, sesuai dengan diantara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam ini. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah atau dimanapun berada, jadi ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Memang ketetapan jumlah Nabi dan Rasul ada perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, karena berdasarkan hadis-hadis yang dikumpulkan. Di sini ada di antara hadis-hadis yang kita pelajari, yang pertama adalah dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat dari Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa jumlah Rasul?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, 300 belasan orang. Dalam hadis lain juga pernah diriwayatkan oleh Abu Umamah, Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa tepatnya para nabi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 124.000 dan Rasul 315 orang. Pendapat yang lain juga ada dari kalangan ulama, sebagian ulama yang menyatakan bahwa jumlah Nabi dan Rasul tidak dapat diketahui. Dan begitu juga Bapak menemukan sebuah hadis dan yang terdapat
di buku pelajaran kita atau di sumber yang lain dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasul menjawab, nabi ada 120.000 orang. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah rasul? Rasulullah menjawab, rasul ada 313 orang. Mereka sangat banyak. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, jadi dapat kita simpulkan, memang di sini sengaja Bapak cantumkan dari beberapa pendapat-pendapat agar untuk memperluas pengetahuan kita, karena agama itu luas nak. Jadi itulah kita fungsinya, sedapat mungkin kita bisa mengetahui tentang keluasan ilmu agama itu, pengetahuan tentang agama. Yang pertama tadi ada kita himpun, Nabi ada 120.000 atau 124.000 orang. Sedangkan Rasul dalam sebuah hadis ada 313 orang, atau ada juga pendapat lain 315 orang. Biarpun perbedaan ini terjadi, namun yang disepakati adalah wajib kita ketahui, wajib kita pelajari yang berjumlah 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul inilah nanti akan mengecil kita pelajari lagi, terdapat 5 rasul yang disebut dengan rasul ulul azmi. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, mengapa ada 25 nabi yang wajib kita ketahui? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an sebanyak 25 orang nabi dan rasul inilah yang tercantum, dan begitu juga dari 25 ini akan diperkecil lagi untuk mempelajari siapa rasul-rasul yang tergolong pada golongan ulul azmi. Maka untuk rasul ulul azmi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sepertinya hanya itu yang dapat Pak Ilham sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat disimak sebagai pelajaran kita, pelajaran agama. Karena kita sebagai muslim tentunya wajib untuk menggali pengetahuan-pengetahuan agama, dan semua itu adalah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak Pak Ilham menjadi anak yang soleh dan soleha, dan anak Pak Ilham banggakan dan sayangi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.